pagi kawan Simbok semuanya. Apa kabarnya weekend ini? Pastinya harus tetap sehat dan tetap semangat ya. Ya oke, kamu pasti udah lihat nih ya apa yang ada di sekitaran Simbok ya. Mungkin udah ada yang tahu juga Simbok tuh ada di mana sih kali ini. Nah, kali ini spesial banget. Karena apa? Karena Simbok lagi jalan-jalan ke Yogyakarta. Apa sih yang paling spesial dari Yogyakarta? Banyak, salah satunya di sini. Di mana? Nah, Simbok ini lagi ada di Balai Kagunan Studio Ecoprint ya. Punya siapa? Nanti kita akan bincang bareng sama beliau yang nanti akan mengulas habis. Kok bisa sih ya pada akhirnya bisa membuat galeri yang sekeren ini gitu loh. Di mana tempatnya? Di Banguntapan, Bantul ya kan. Langsung aja ya kita kenalan langsung sama yang cantik banget yang di sebelah Simbok ini. Fresh banget. Habis mandi. Habis mandi katanya ya kan. Pasti udah terkenal banget kan. Siapa sih beliau? Beliau ini adalah pelopor Ecoprint di Indonesia. Kamu yang bermain tentang kain, tentang Ecoprint dan tentang warna-warna itu pasti udah kenal banget sama beliau. Siapa sih? Lah ini dia deh. Aku langsung kenalkan Mbak Awang. Halo Mbak Awang, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik dan seger ya. Habis mandi. Habis mandi. Semangat loh ya. Aku tuh tadi datang ke sini ya pagi-pagi ketemu sama Mbak Awang tuh langsung blar gitu. Blar itu apa ya? Auranya tuh loh, aura semangatnya luar biasa. Sehat Mbak Awang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya kan. Beruntung banget nih ya Simbok bisa main ke sini, pada akhirnya bisa ketemu Mbak Awang yang jadwalnya luar biasa. Sekalian reunian ya. Sekalian reunian. Ya karena sebenarnya Simbok sama Mbak Awang ini tuh teman lama ya, teman lama di salah satu sekolah bisnis ya kita bilangnya ya, Mbak Awang ya. Sekolah bisnis yang kita sama-sama ada menjadi muridnya dulu di situ gitu ya. Terus akhirnya sama-sama juga bermain di kain, hanya kita berbeda teknik ya, kan nggak apa-apa ya Mbak ya. Saatnya berkolaborasi. Siap. Ya Mbak Awang, aku mau ngobrol-ngobrol aja nih ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja di weekend ini. Mbak Awang cerita dulu dong, Mbak Awang ini siapa sih? Pasti udah banyak yang kenal ya. Enggak banyak juga. Banyak juga ya. Gimana nggak banyak karya-karyanya tuh ya, ini penghargaannya yang siap habis dikulik nih ya. Mbak Awang cerita dulu dong. Dulu nih seorang Awang Kagunan gitu ya. Kalau orang kan menyebutnya Awang Kagunan. Nah, dulu tuh siapa sih sebenarnya? Terus pada akhirnya bisa bener-bener nancepin nih di oke, aku sepertinya diarahkan untuk di Ecoprint gitu. Aku dulu awalnya buruh. Oke. Aku pernah jadi karyawan di sebuah perusahaan PMA ya, bergerak di bidang furniture itu kurang lebih selama 13 tahun. Belajar bisnis furniture, bikin bisnis interior, pernah juga trading forex juga puluhan tahun, trading komoditi, terus pernah juga di batubara, terakhir batubara sebelum akhirnya menceburkan diri di dunia dedaunan. Oke, sebelumnya pada akhirnya menceburkan diri. Wah, itu kata-katanya keren loh ya. Menceburkan diri tuh kayak yang terjebak tapi enak gimana gitu ya. Nah, pada akhirnya bisa kecebur itu gimana tuh Mbak? Terus akhirnya menjadi pelopor loh ya. Itu tahun berapa ya? Tahun 2015. Jadi tahun 2015, Januari 2015. Tepat tanggalnya aku lupa. Jadi pada saat itu perusahaan lagi agak goyang ya. Perusahaan lagi agak goyang. Terus aku sedang di rumah Surabaya pada hari itu, duduk di teras rumah. Terus aku lihat 2 rumah dari rumahku itu ada tante-tante yang sedang nebangin
pohon jambu batu. Oke. Nah pada saat itu yang ada di pikiranku keingat almarhumah ibuku, karena dulu waktu kecil saat anak-anaknya diare, ibu nggak kasih obat, dia hanya ambil daun jambu batu yang muda, dikasih garam, habis itu disuruh ngunyah, dan pada saat itu sembuh. Oh ya? Tapi memang daun jambu batu kan memang punya khasiat. Ya, banyak ya manfaatnya ya. Akhirnya aku datang ke tante itu minta daunnya. Oke. Pada saat itu aku belum tahu mau tak pakai apa, udah ambil aja terus tak bawa pulang. Masuk rumah, jadi nutup pintu, itu kayak ada yang gerakin. Aku naik ke kamar, ambil kaos dalam bekas itu loh. Terus aku turun lagi, masuk dapur, buka peralatan pertukangan, aku ambil palu. Palunya pada saat itu masih palu besi ya. Palu tukang itu ya? Aku gelar itu kaos bekasnya di lantai, terus aku tumpukin pakai daun itu yang aku ambil. Aku timpahin lagi di sisi lainnya, aku pukul-pukul pakai palu itu. Terus setelah selesai, kok bagus ya, jadi warna hijaunya seger, terus bentuk yang tertempel itu ya bentuk daun jambu batu. Sama itu persis ya. Serat-seratnya itu warnanya putih, terus daunnya warna hijau. Kok bagus banget ya. Udah aku keluar lagi, minta lagi, aku pukulin sampai kaos itu penuh dengan daun jambu batu. Dengan yang tidak tertata rapi ya, maksudnya nggak terdesain, nggak yang apa adanya. Terus malamnya aku mikir itu tadi apa ya? Karena aku nggak pernah belajar tentang kain, bikin kain dan segala macam. Aku nggak ada pengalaman untuk itu. Terus aku berpikir ini mungkin Tuhan kasih tugas baru, kasih PR, entah untuk tujuan apa. Besoknya aku pergi lagi ke rumah tetangga-tetangga kompleks untuk motongin cari daun-daunnya. Semua aku coba, ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Akhirnya aku browsing, nyari tutorial untuk bikin batik warna alam. Kebetulan aku suka mengoleksi batik. Aku belajar di situ, aku pelajari dengan logika sederhana. Aku cuma berpikir batik warna alam itu kan ada daun, ada akar, ada kulit, direbus, diambil warnanya. Habis itu kain dicelup-celup, terus dikasih penguat supaya warna nggak luntur. Ini pun bisa jadi sama, jadi daun ditempel, dipukul-pukul. Lah, ini harus cari tekniknya supaya warna daun dan motif nggak luntur itu harus gimana ya? Aku belajarlah tentang batik warna alam. Jadi aku browsing nyari tutorial batik warna alam. Jadi yang aku pakai sekarang itu mengadopsi teknik batik warna alam. Cuman di situ tak skip untuk yang cantik sama lorot, kan nggak pakai gambar, nggak pakai nyanting malam, nggak pakai lorot, gitu aja. Tapi tekniknya menyadur dari itu ya. Iya. Jadi sebenarnya ekoprint itu apa sih Mbak? Ekoprint itu ini definisiku ya. Iya. Teknik olah kain. Di mana cara memotifnya menggunakan daun-daunan atau bunga-bunga segar. Karena yang dipakai adalah daun atau bunga segar. Tanaman ya artinya ya. Dan itu semua pasti dari alam kan? Iya. Dari alam, kemudian juga dibuatnya dengan tadi teknik batik warna alam juga. Gitu. Nah, sebenarnya saat ini kan juga ini lagi naik daunnya nih ya kayaknya ya. Ekoprint ya. Udah mulai tahun lalu ya. Nah, banyak banget kan pelaku-pelaku ekoprint. Simok juga yakin ya pasti ada juga kawan-kawan Simok yang lagi nonton dan banyak banget yang mungkin juga dulu berguru di sini pastinya ya. Iya, karena aku mulai mengajar itu sejak pertengahan 2016 sudah. Nah, itu dia. Berarti tadi kan 2015 ketemu nih ya. Oh, ini ya cara mewarna ya, cara mewarna atau cara memotif. Pada akhirnya bisa ketemu nama ekoprint dulu, itu kenapa tuh? Nah, ketika aku browsing ya untuk cari teknik batik warna alam, aku menemukan literasi tentang ekoprint yang ditulis oleh Ibu India Flynn. Nah, Ibu India Flynn itu tekstil expert dari Australia. Nah, dia adalah orang pertama yang menemukan ekoprint. Tapi dengan teknik yang berbeda. Kalau yang dikembangkan oleh Ibu India Flynn itu jadi lembaran kain, dikasih daun-daun, habis itu digulung,
di steam. Jadi di steam itu di apa ya? Dikukus ya. Dikukus sampai 1 atau 2 jam. Sementara yang aku kerjakan ya, inspirasi yang aku dapat karena aku nggak nyari ya, udah kayak digerakin aja gitu. Tahu-tahu bisa gitu aja. Itu daun seger dipukul-pukul di atas kain. Nah, aku lihat di situ Ibu Indah Flynn bilang kalau teknik yang dia temukan adalah ekoprint. Dengan teknik seperti itu, gulung di steam ya. Jadi teknikku itu aku kasih nama ekoprint ponding. Ekoprint ponding, apa itu Mbak sebenarnya ekoprint ponding? Ya karena untuk memindahkan motif dan warna itu dengan cara dipukul-pukul. Di ponding itu ya, gitu. Oke. Pertama kali nih Mbak, pada akhirnya tadi kan bikin dari kaos bekas. Pastinya itu dipakai sendiri dong ya. Itu ya kan, pasti dipakai sendiri. Nah, itu butuh proses waktu berapa lama pada akhirnya Mbak Ang memutuskan, oke nih, aku decide untuk menekuni ini menjadi bisnisku? Kalau untuk berapa lama tepatnya aku nggak bisa jawab ya, tapi sejak hari itu, sejak sore itu aku berproses untuk mencari. Jadi ada keyakinan, oh ini kayaknya ada tugas baru, karena aku nggak pernah bersentuhan dengan bikin kain, nggak pernah bersentuhan dengan dedaunan dan segala macam, nggak ngalir aja gitu berarti ya. Dan basicku sebelumnya juga pada saat itu aku masih bisnis batu bara sama suami. Jadi aku merasa oh ini ada PR baru, ada yang harus aku cari, ada tugas baru. Jadi aku berproses mencari itu 1,5 tahun lah untuk mematangkan teknik. Tapi 2016 itu aku sudah mulai mengajarkan teknik ini secara gratis ke beberapa pengrajin-pengrajin. Jadi mengenalkan ya. Iya. Sudah mulai mengenalkan itu di 2016 yang pada akhirnya terus menekuni bisnisnya dari tahun 2016 sampai sekarang ya, mestinya ya Mbak Wang. Luar biasa ya. Ya jadi sebenarnya itu ada yang bisa di-highlight adalah ketika kita mau memulai bisnis itu sebenarnya datangnya itu kadang-kadang tiba-tiba. Dan aku dulu nggak ngerti kalau ini bakal jadi duit. Nggak ngerti kadang-kadang itu kan, nggak ngertinya kita gitu loh. Jadi dari sesuatu yang datangnya tiba-tiba, niatnya untuk berbagi karena kan itu datang dari passion diri sendiri, gitu kan, datang dari passion diri sendiri. Akhirnya dapat feedbacknya, bisa jadi bisnis yang luar biasa, ya kan? Bisa jadi sandaran hidup. Bisa jadi sandaran hidup lah.